Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Laila Yulniani, SE MSc AK, beserta dengan teman-teman akuntansi kelas 20B. Di sini kami akan mempresentasikan pada mata kuliah akuntansi sektor publik pada bab sistem manajemen pengendalian di sektor publik. Adapun kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Dimas Dirga Pratama, NPM 2001020030. Yang kedua, Dwi Oktaviani, NPM 2001020031. Yang ketiga, Saniatul Adawiyah, NPM 2001020039. Yang keempat, Sita Oktaviani, NPM 2001020052. Yang kelima, Kanifa Kartikasari, NPM 2001020054. Yang keenam, Rizal Wahyu Afafa, NPM 2001020052. Pada bab ini, kami akan membahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang kedua, tipe pengendalian manajemen. Yang ketiga, struktur pengendalian manajemen. Yang keempat, proses pengendalian manajemen sektor publik. Yang kelima, ikhtisar. Pada pokok pembahasan yang pertama yaitu sistem pengendalian manajemen sektor publik. A. Pengertian pengendalian manajemen sektor publik. Pengendalian manajemen adalah suatu proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat melaksanakan sesuai dengan fungsinya. B. Proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer dalam seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. C. Fungsi sistem pengendalian manajemen berguna untuk menjamin terlaksananya strategi organisasi secara efektif dan Perkenalkan, nama saya Dwi Oktaviani, NPM 2001020031. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai aktivitas pengendalian manajemen. Dalam aktivitas tersebut terdapat 7 aktivitas pengendalian manajemen, yaitu perencanaan, koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja. Kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terjadi karena adanya kelemahan atau kegagalan pada salah satu atau beberapa tahap dalam proses pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang mendukung. Struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen, karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban tersebut, merupakan basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Manajemen sumber daya manusia harus dilakukan secara proses, seleksi, dan rekrutmen, training, pengembangan, dan promosi hingga pemberhentian karyawan. Faktor lingkungan meliputi kestabilan politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan sebagainya. Kesemua unsur tersebut hendaknya dapat mendukung pelaksanaan strategi organisasi. Yang selanjutnya, tipe pengendalian manajemen. Dalam tipe pengendalian manajemen terdapat 3, yaitu pengendalian preventif, pengendalian operasional, dan pengendalian kinerja. Untuk pengendalian preventif atau preventive control, yaitu dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi, perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Untuk pengendalian operasional atau operational control,
yaitu dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Saniatul Adawiyah, NPM 20 0102 0039, akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya, struktur pengendalian manajemen. Struktur organisasi manajemen didukung dengan struktur pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pusat pertanggungjawaban memperoleh sumber daya input berupa tenaga kerja, material, dan lain-lain yang diharapkan dapat menghasilkan output dalam bentuk barang atau pelayanan pada tingkat kualitas dan kuantitas tertentu yang mempunyai peranan penting dalam melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran. Tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban pusat: pertama, sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Kedua, memudahkan mencapai tujuan organisasi. Ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Keenam, alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, alat pengendalian anggaran. Pusat pertanggungjawaban organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban. Pada dasarnya terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu: pertama, pusat biaya atau expense center merupakan pusat pertanggungjawaban yang menilai prestasi manajer dari penggunaan biaya yang telah dikeluarkan. Ukuran kinerja yang dinilai yaitu dari biaya yang telah digunakan, bukan nilai rupiah output yang dihasilkan. Contohnya, Dinas Sosial dan Pekerjaan Umum. Kedua, pusat pendapatan atau revenue center merupakan pusat pertanggungjawaban yang menilai prestasi manajernya berdasarkan pada pendapatan yang telah dihasilkan. Contohnya, Dinas Pendapatan Daerah. Ketiga, pusat laba atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang menandingkan nilai output dengan output dalam satuan moneter. Kinerja manajer dinilai dari laba yang dihasilkan. Contohnya, BUMN, BUMD, bandara, pelabuhan, dan objek wisata. Dan yang terakhir, pusat investasi atau investment center merupakan pusat pertanggungjawaban yang menilai prestasi manajernya berdasarkan laba yang diperoleh dan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Contoh, Departemen Riset dan Pengembangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Sita Oktaviani. Baik, saya Sita Oktaviani, NPM 0052, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sani. Saya akan membahas mengenai proses pengendalian manajemen di sektor publik. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pertama oleh Mas Dimas, bahwa proses pengendalian manajemen adalah suatu proses di mana manajer dalam seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi telah mengimplementasikan strategi yang telah dimaksudkan. Nah, untuk proses pengendalian manajemen di sektor publik ini ada 5 proses. Yang pertama ada perumusan strategi, yang kedua ada perencanaan strategi, yang ketiga ada mengubah perencanaan strategi menjadi tindakan yang nyata, yang keempat ada penganggaran, dan yang terakhir ada penilaian kinerja. Nah, untuk proses yang pertama yaitu ada perumusan strategi. Perumusan strategi adalah suatu penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah dan kebijakan serta strategi dari organisasi.
Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa manajemen ini ada 3 tingkatan. Yang pertama manajemen tingkat puncak, yang kedua manajemen tingkat tengah atau menengah, dan yang terakhir ada manajemen tingkat bawah. Nah, untuk perumusan strategi ini merupakan tugas dan tanggung jawab untuk manajemen tingkat puncak. Nah, hasil dari perumusan strategi ini lebih bersifat permanen dan berjangka panjang, bisa berjangka 4, 5, 10, bahkan hingga 20 tahun. Yang sering dilakukan adalah revisi pada strategi atau adopsi strategi baru untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pertimbangan untuk melakukan revisi ini yaitu muncul apabila terdapat faktor lingkungan yang berubah yang dapat berupa ancaman atau peluang baru. Pemerintah sewaktu-waktu dapat mengeluarkan kebijakan atau strategi baru karena hal ini. Nah, strategi organisasi ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu metode yang digunakan adalah menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Lalu, Brisson pada tahun 1995 membuat model 8 langkah untuk memproses perumusan strategi, yaitu yang pertama, memulai dan menyetujui proses perencanaan strategik. Yang kedua, mengidentifikasi apa saja yang menjadi mandat dari organisasi. Yang ketiga, mengklarifikasi misi dan nilai-nilai dari organisasi. Yang keempat, menilai lingkungan eksternal, yaitu berupa peluang dan ancaman. Yang kelima, menilai lingkungan internal, yaitu berupa kekuatan dan kelemahan. Yang keenam, mengidentifikasi isu strategik yang sedang dihadapi oleh organisasi. Yang ketujuh, perumusan strategi untuk mengelola isu-isu yang ada. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu menetapkan visi organisasi untuk masa depan. 2. Perencanaan strategik. Perencanaan strategik adalah proses penentuan program-program, aktivitas proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah sumber daya yang akan dibutuhkan. Organisasi yang tidak memiliki atau tidak melakukan perencanaan strategik akan mengalami masalah dalam penganggaran. Misalnya, terjadinya beban kerja anggaran yang terlalu berat, alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran, dan dilakukannya pilihan strategi yang salah. Manfaat perencanaan strategik bagi organisasi antara lain: A. Sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. B. Sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. C. Sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal atau efektif dan efisien. D. Sebagai rangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek atau short term action. E. Sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih jelas. Dan yang terakhir, F. Sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. 3. Mengubah perencanaan strategik menjadi tindakan nyata. Perencanaan strategik dapat digunakan untuk membantu mengantisipasi dan memberikan arahan perubahan. Perencanaan strategik perlu ditranslasikan dalam bentuk tindakan-tindakan konkret. Untuk itu, perencanaan strategik harus didukung oleh hal-hal berikut. Yang pertama, struktur pendukung, baik secara manajerial maupun political will. Yang kedua, proses dan praktik implementasi di lapangan. Dan yang ketiga, kultur organisasi. Yang baik, di sini saya Rizal Wahyu Afafa, NPM 20.01.02.066 akan meneruskan yang dijelaskan oleh Mbak Hanifah. Yang keempat yaitu penganggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen merupakan tahap dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama adalah adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Yang kelima yaitu penilaian kinerja. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward and punishment. Sistem pemberian penghargaan reward dan hukuman punishment digunakan sebagai pendorong bagi pencapaian strategi. Sistem penilaian kinerja dan mekanisme reward and punishment harus didukung dengan manajemen kompensasi yang memadai.
Imbalan reward dapat berupa finansial seperti psychological reward and social reward. Yang kelima yaitu ikhtisyar. Akuntansi manajemen sektor publik memegang peran kunci sebagai penyedia informasi bagi manajer untuk perencanaan dan pengendalian organisasi. Karena esensi akuntansi manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.